Ibu bapak yang saya muliakan, ada kisah dalam suatu hadis, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Erok nubaku, kata orang Makassar, gitu. Semau-maumu lah, hiduplah semau-maumu. Ya. Fa innahu mayyitun, tapi ketahuilah kau pasti mati. Sekarang ibu-ibu yang mau arisan terus saja. Yang mau joget-joget terus saja. Yang mau apa terus saja. Ya. Lakukan, hiduplah semaumu. Fa innahu mayyitun, tapi ketahuilah pasti kau akan mati. Yang kedua, pesan Jibril, wa ahbib man ahbabta, fa innahu mafariquhu. Cintailah apa yang kamu cintai. Cintai mobil mewahmu, cintai rumah mewahmu, cintai segala yang kau cintai. Tapi ketahuilah pasti engkau akan berpisah dengannya. Beliau mencintai anak-anaknya. Beliau meninggalkan anak keturunannya dan orang-orang yang dicintainya dan segala apa yang dicintainya. Tetapi pasti akan berpisah. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu. Ya, berbuatlah sekehendakmu. Fa innahu majziyun bih, ketahuilah bahwa segala apa yang kau lakukan akan kau dapatkan balasannya. Ini pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena waktu sudah hampir jam 9 kurang seperempat, tentu saya kurang bijak kalau terlalu lama-lama bercerita. Dan saya nanti diinterupsi lagi itu. Ibu bapak yang saya muliakan, apa sih sesungguhnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Sebenarnya apa? Kita menuntut ilmu tinggi-tinggi, kita bekerja sekuat tenaga, hampir tidak ada waktu istirahat. Apa sesungguhnya yang dicari di dalam alam kehidupan dunia ini? Apa sebenarnya yang dicari? Kita sudah miliki motor, mau mobil, sudah miliki mobil, kalau perlu mau pesawat, kalaupun apa sebenarnya yang dicari di dalamnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Padahal kita hidup di dunia ini hanya seperti seorang perantau. Orang perantau itu selalu ingin mudik. Pasti selalu ingat kampungnya dimanapun dia merantau. Dan mudik yang sesungguhnya, hakikat mudik itu adalah kembali ke yaumul akhir. Itulah mudik yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan kita semua ini anak cucu Adam, karena Nabi Adam alaihissalam dulunya tinggal di surga. Mudah-mudahan kita semua ini mudik kembali ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kita cari sesungguhnya itu adalah yang pertama. Ini oleh-oleh dalam takziah kita malam ini. Yang pertama yang kita cari itu adalah nikmatullah. Nikmat Allah. Mau nikmat jabatan, mau nikmat kesehatan, mau nikmat harta, mau nikmat pangkat, tetapi sesungguhnya itulah antara lain yang kita cari adalah nikmatullah. Ya. Kemudian yang kedua yang kita cari, jadi dalam Al-Quran tadi nikmatullah berkali-kali di Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Ya.
Yang kedua, yang kita cari sebenarnya adalah nurullah, cahayanya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah kena wudu, wajahnya itu akan ada tanda-tanda tidak ada nurullah di wajahnya. Tetapi orang yang biasa kena wudu, sehitam bagaimanapun dia, sejelek bagaimanapun dia, kalau dia jelek, bagaimanapun yang kata orang di bawah standar, insya Allah tetap ada nurullah, ada cahaya berkat wudu yang ada di wajahnya itu. Ya. Jadi kita di dalam surah An-Nur itu nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Ya. Jadi Allah akan mengantar kita ke nurnya. Ya. Itu yang jadi memang kita cari di dunia ini adalah bagaimana kita bisa ditunjuki oleh Allah menuju ke ruh nur Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita cari adalah ridha Allah. Jangan sampai kita di dalam berinteraksi dalam kehidupan kita ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, pedagang di pasar, penjual online, apapun namanya, kita punya profesi, usahakan selalu senantiasa berada di dalam koridor ridha Allah. Ya. Ya. Karena yang kita cari di dunia ini adalah meninggalkan dunia ini dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kita cari di dunia ini setelah ridha Allah itu adalah surganya Allah. Dan di dalam surganya Allah ada tambahan yang akan diberikan oleh Allah, yaitu menyaksikan, melihat langsung wajah Allah. Kira-kira dalam pikiran kita bagaimana kira-kira nanti ketika kita akan berjumpa dengan Allah ketika kita masuk surga. Ya. Di dalam satu riwayat di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam hendak meminta kepada Allah untuk melihat Allah, tetapi apa yang terjadi? Allah menyatakan, pandanglah ke bukit itu, tapi bukit itu hancur dan seketika itu Nabi Musa alaihi salam pingsan. Jadi di dunia ini kita belum bisa menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi insya Allah kalau kita selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kita menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya hal-hal yang kita cari di dalam kehidupan ini. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kita hanya seperti seorang perantau. Ya. Au abiru sabili, atau seperti orang yang melintasi jalan. Orang yang melintasi jalan itu harus hati-hati. Harus melihat kiri kanan, sudah aman belum? Tidak ada orang melintas jalan dalam keramaian itu, dan kehidupan ini sungguh ramai, yang sembrono menyeberang. Artinya apa? Kita di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa mengingat mati bahwa kita akan kembali ke kehanibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasalah hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini laksana orang yang sedang menyeberangi jalanan. Kalau itu kita tidak gunakan di dalam kehidupan menjalani kehidupan ini, maka kita akan binasa dan tidak akan berada di dalam keselamatan baik dunia dan di akhirat. Dan yang paling terakhir di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 dan sampai 201, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Paminan nasi may yaqulu amanna, paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia itu memang hanya ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan di dunia. Nah, ada orang yang memang doanya begitu dia hanya. Jadi jangan heran kalau ada orang, wah kenapa kita ini rajin salat, kenapa kita ini rajin mengaji, itu orang tidak pernah salat, tidak pernah mengaji, bahkan tidak muslim kok. Ya,
itu memang ada orang yang Allah berikan seperti itu, ya. Tetapi di akhirat nanti min khalaq, tidak akan dapat apa-apa bagian lagi. Maukah ibu bapak menukar kesenangan yang sementara, kehidupan yang sementara di dunia ini dengan kesenangan yang abadi, di mana di akhirat nanti tidak ada lagi kematian, ya. Ya. Kemudian di antara kita ada yang berdoa, wa minan nas wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang sering kita ucapkan di dalam doa kita. Jadi jangan kita mau semua mau mengambil, mau kaya semua, mau apa, silahkan kaya, silahkan berusaha untuk menjadi orang yang senang, tetapi jangan mencoba untuk melupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir baik dan takdir buruk itu adalah bagian daripada rukun iman kita. Ibu bapak yang saya muliakan, kesimpulan saya bahwa almarhumah Hajah Siti Hasri binti Taibah, insya Allah, dan saya bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik, insya Allah akan bahagia, dilapangkan kuburnya, dan senantiasa telah senang berjumpa dengan suaminya yang kalau tidak salah meninggal kurang lebih 12 tahun yang lalu, almarhum Bapak Haji Mustari Sarjana Ekonomi. Dan sekarang beliau sudah berbahagia berdua di alam sana. Oleh karena itu kesedihan kita ditinggalkan ibunda saat ini, tanamkan dalam hati bahwa ibunda dan ayahanda sedang berbahagia bertemu di alam akhirat, alam yang mereka nanti-nantikan perjumpaan abadinya. Kalau tidak salah kurang lebih 12 tahun yang lalu almarhum Bapak Haji Mustari SE telah mendahului kita. Sekali lagi kita yakin, dan saya pribadi yakin, bahwa beliau adalah orang baik dan insya Allah akan selamat di dunia wal akhirah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya masuk penceramah yang paling tahu waktu, dan saya tidak mau ada nanti yang sampai, apalagi kalau ada yang kena penyakit emah seperti saya. Dan oleh karena itu saya mencoba untuk lebih bijak. Dan yang terakhir saya pesankan kepada kita bahwa marilah kita memilih jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dan untuk memilih jalan itu sungguh berat dan godaannya sangat berat. Oleh karena itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketabahan, dibutuhkan keuletan untuk bisa menggapai hal tersebut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya berharap keluarga yang berduka silakan berduka, tetapi yakinlah kedua orang tua kita, kedua saudara kita telah bahagia di alam sana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.